kata beliau nanti mudah-mudahan bisa menjadi contoh di Indonesia. Banyak III-nya. Launching 7 aplikasi pelayanan nanti oleh Pak Gubernur. Namanya itu kalau nggak salah Jabar Smart Birokrasi ya Pak ya? Itu menyangkut e-kartu, kemudian e-pensiun, e-fungsional, e-cuti, e-KGB, dan pangkat dan mutasi. Tidak ada uang spesial pun. Tidak ada, gratis, free. Kaum milenial, ada kaum kolonial. Bukan hanya dari sisi umur, ini mampu beradaptasi terhadap IT teknologi seperti itu. Laras. Tidak ada dikotomi gitu ya Pak ya? Iya. Tapi modal dasarnya atau dua lah. Satu ka mau, kedua kadaek. Sama gitu. kene. Sok weh gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hore, gegap gempita. Kenapa senang banget hari ini? Karena Ajib episode pertama itu kan spesial ya. Karena ada Pak Kaban, cluenya Pak Kaban, Pak Kepala BKD Provinsi Jawa Barat yang membuka yang soft launching ya Pak waktu itu. Awal-awal beliau nih yang langsung terjun. Nah sekarang alhamdulillah di episode yang kesekian ini beliau kembali hadir dengan misi tertentu. Ada misi tertentu yang luar biasa hajatan kita nanti di Provinsi Jawa Barat ya Pak ya. Dan insya Allah menjadi contoh se-Indonesia. Amin, keren nih. Makanya ya kembali lagi di Ajib ASN Jabar ikut bicara Ajib podcast deh pokoknya ya. Masih dengan saya Ruli Rasenovianti dari BKD Provinsi Jawa Barat di Ajib episode kali ini seperti yang disampaikan tadi. Kehormatan lagi karena yang punya Ajib yang punya Ajib tuh turun lagi nih. Biasanya di momen spesial di awal episode beliau turun launching Ajib dengan sederhana ya Pak ya. Tapi tidak mengurangi makna pada saat itu. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini beliau kembali tadi seperti yang disampaikan ada misi tertentu. Tadi saya perkenalkan deh. Walaupun sebenarnya udah tidak asing nih beliau pastinya. Beliau adalah Bapak Dr. Insinyur Haji Yeri Yanuar MM, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat. Bapak izin, sehat ya Pak? Nggak sehat. Sehat selalu ya? Harus sehat. Ini beliau ini energik sekali, kayaknya limitless gitu, unlimited energy, energetic. Seharian tuh kedatangan tamu, kalau nggak ini besok, belum lagi dengan tugas-tugas di luarnya. Resiko jabatan, amanahnya ya Pak ya, tapi tetap sehat ya Pak. Insya Allah. Ini kenapa? Yaitu membawa semangat ke rekan-rekan lainnya, karena ini yang empunya juga selalu energize. Energetik terus. Ya mohon izin Pak, tadi seperti disampaikan cluenya Bapak mau hari ini tuh kesempatannya kita akan memberi informasi yang baik nih untuk Akang Teteh semua di Jawa Barat, bahkan nanti di Nusantara kata beliau nanti mudah-mudahan bisa menjadi contoh di Indonesia katanya. Terkait apa lagi nih selain sistem meritnya, manajemen talentanya, akuisisi talentanya, dan banyak II-nya. Nah ini berkaitan dengan itu ya Pak ya. Nah itu dia. Nah pada kesempatan ini kita akan berbincang, ini semacam pra-event mungkin ya Pak, sambutan untuk menjelang ada launching apa Pak? Launching 7 aplikasi pelayanan administrasi yang nanti oleh Pak Gubernur. Nah itu dia, nanti panjang lebarnya nanti akan beliau sampaikan sih pastinya. Nah ini Pak izin, kalau ini menurut Bapak sih bagaimana sih inovasi di Jawa Barat teh, salarasna teh, terus dugi kamana, terus ada apa aja sih yang menjadi ikon atau fenomena keinovasian di Jawa Barat gitu Pak izin? Jadi pada prinsipnya ini adalah tugas ya selaku BKD yang ditugaskan oleh Pak Gubernur. Betul. Jadi sesungguhnya inisiasi awal itu dari Pak Gubernur. Ya. Bagaimana Pak Gubernur ingin membangun SDM Jawa Barat itu juara. Tepat. Dalam arti profesionalisme. Karena kita ketahui bahwa kebijakannya adalah ASN juara dan birokrasi juara. Tentu kuncinya di SDM-nya, sumber daya manusianya. Tepat. Oleh sebab itu kita kemarin juga sudah merit system. Tetapi ketika merit system itu tentu harus memiliki konsekuensinya. Nah, tidak berarti bahwa sudah tercapai, tapi satu sisi kita lengah. Iya betul. Oleh sebab itu terus kita lakukan inovasi yang ada. Nah,
salah satu inovasi kami yang kita tawarkan itu adalah nanti yang akan dilaunching oleh Pak Gubernur. Itu ada 7 aplikasi dalam rangka layanan administrasi kepegawaian. Keren. Tapi sebelumnya kami akan mencoba bahwa apa sih yang kita lakukan dari bisnis proses yang terjadi. Jadi kalau kita lihat bahwa data yang ada di kita itu namanya Siap Jabar. Siap Jabar, tepat. Siap Jabar, di mana Siap Jabar itu adalah satu sistem yang kita bangun untuk mengintegrasikan berbagai macam produk kegiatan di kepegawaian yang ada. Misalnya ada layanan administrasi kepegawaian yang nanti akan launching. Yang launching akan sama Pak Gubernur. Dan itu akan jadi contoh nasional, insya Allah. Kemudian bagaimana kita untuk mengukur manajemen talenta. Kemudian juga bagaimana dengan kinerja pegawainya dengan TRK dan sebagainya. Kemudian juga ini semua sistem diintegrasikan dalam konteks dengan eksternalnya BKN termasuk juga perangkat daerah yang lainnya. Nah tinggal adalah bagaimana aplikasi ini secara terus-menerus diperbaharui, terupdate. Yang penting optimasi pelayanan. Nah yang 7 inilah yang nanti mungkin yang akan nanti dilaunching Pak Gubernur dalam rangka pengadministrasi. Biasanya kan keluhan ASN itu terkait dengan kartu kepegawaiannya, kemudian juga pensiunnya, kemudian informasi fungsi seperti apa, karirnya seperti apa. Nah ini yang akan kita coba, terutama yang pensiun dan kaitan dengan pengangkatan kenaikan pangkat. Nah kami ingin orangnya bekerja, tapi kita dengan cepat memberitahu tanpa orang tersebut melakukan laporan dan sebagainya. Jadi yang penting secara TRK-nya siapa yang sudah masuk, kita tinggal menghitung data kepegawaian ada di kita, kita memberitahu kepada mereka. Jangan sampai pegawai-pegawai kita untuk yang pensiun itu merasa merasa tidak dilayani oleh kita sebagai BKD. Ketika pensiun kita memberitahu, agar dia tetap saja bekerja. Jadi istilahnya Pak, abang-abang abi pensiun itu diperhatoskan. Jadi jangan ada istilah seperti itu ya Pak ya. Atau kenaikan pangkat juga, atau kadang-kadang lupa. Kita ingatkan. Jangan sampai kasihan. Sudah bekerja baik, dia tanpa waktu dan sebagainya, tapi untuk pelayanan administrasi dari kepegawaiannya kita terlantar oleh kita. Nah, tugas kita salah satu. Itu intinya. Siap, keren ya Pak. Nah, tadi Bapak udah mengungkit-ngungkit sedikit tentang ada yang akan dirilis, yang akan launching oleh Pak Gubernur dalam waktu dekat ya Pak ya, beberapa hari yang akan datang. Nah itu apa itu Pak? Kalau tidak salah itu terkait dengan layanan administrasi kepegawaian. Namanya itu kalau nggak salah Jabar Smart Birokrasi ya Pak ya. Jabar Smart Birokrasi itu apa itu Pak? Jadi Jabar Smart Birokrasi itu pelayanan kita semaksimal yang tadi terkait karir dan sebagainya. Ini akan di-launching khususnya untuk layanan administrasi pegawainya. Jadi subsistem daripada sistem tadi yang ada di Siap Jabar. Yang akan kita launching 7 aplikasi yaitu menyangkut e-kartu, kemudian e-pensiun, e-fungsional, e-cuti, e-KGB, dan pangkat dan mutasi. Nah ini juga dari 10 layanan administrasi ada 10, baru 7 dulu. Yaitu yang 8 itu ada pendidikan lanjutan, e-talent, dan ujian dinas. Tapi ini sebagai dasar kita untuk pelayanan kita berdasarkan tupoksi kita terhadap tadi pegawai kita. Kepegawaian itu. Pegawai kita. Dan biasanya itu aplikasinya itu lebih masing-masing. Nah sekarang kelebihannya diintegrasikan. Bahkan diintegrasikan dengan BKN dan perangkat daerah. Jadi dengan SAPK dan sebagainya. Dua area itu yang akan kita lakukan. Wah luar biasa ini terobosan, betul Pak. Mudah-mudahan jadi. Ya mudah-mudahan ini ikhtiar kita lah. Betul. Kepada PNS kita. Betul. Jantan 7 I itu satu namanya Jantan Jabar Smart Birokrasi seperti itu. Untuk menentukan pelayanan kita. Jadi intinya itulah. Jadi jangan sampai kadang-kadang mohon maaf ya, banyak keluhan-keluhan untuk naik pangkat saja prosesnya lama, pensiun. Bahkan banyak tanda kutip di luar itu mengatakan perlu ada uang dan itu Pak, tolong ini di sini tempatnya Pak. Di sinilah saya akan menyampaikan kepada teman-teman tidak ada uang spesial pun. Tidak ada, gratis, free. Dan bisa dikomplain di TRK-nya masing-masing ketika. Sampaikan ya Pak ya. Sampaikan kalau saya masalah kepangkatannya tertunda atau seperti di mana tertunda di mana alasannya apa ya Pak ya. Jelas sekarang sudah tidak ada yang ditutup-tutupi. Berarti kita betul-betul sangat transparan. Berarti fungsi TRK juga itu salah satunya mungkin ya Pak ya? Karena Siap Jabar itu dari TRK-nya ada, dari
dari administrasi kepegawaiannya ada, termasuk dari kinerja dan sebagainya. Siap. Jadi kalau ada keluhan tuh misalnya, aduh saya kok pangkat lama, biasa disampaikan di TRK juga ya Pak? Sampaikan karena individu itu bahwa kenapa TRK saya ini saya belum pensiunnya belum turun atau kenaikan pangkat belum turun. Atau mungkin ada pungutan di mana gitu. Nah, atau pungutan apa mengatasnamakan BKD misalnya. Wah, gawat ini Pak. Nah, kami mencoba ini memberikan semacam ikhtiar kami untuk mereduksi bocoran-kebocoran itu. Betul. Nah, jadi siapa tahu ada yang lewat orang mengatasnamakan BKD atau seperti apa, langsung saja ke BKD. Iya. Jadi tidak ada lagi perantara-perantara jalan. Perantara. Terutama saya ingatkan untuk para tenaga pendidik ya yang sangat banyak. Siap. Tenaga pendidik kan guru-guru kasihan kalau udah daerah dan sebagainya. Nah lebih baik langsung karena dengan ini mereka bisa langsung update dari tempat masing-masing. Alhamdulillah. Seperti yang di Cianjur Selatan, guru SMA kan kasihan kalau harus kita. Mohon. Nah ini yang harus kita lakukan adalah bagaimana secara sistem itu tidak jauh-jauh ke sini. Wah itu, nah ini berkaitan dengan tadi Pak, ada banyak kebaikan manfaat dari akan launchingnya Jabar Smart Birokrasi ini adalah salah satunya itu. Jadi kalau bisa dijabarkan Pak, dirinci apa nih dampak atau efek dari Jabar Smart Birokrasi ini untuk kemudahan-kemudahan yang akan dirasakan oleh ASN Jabar pada umumnya gitu, atau masyarakat juga pada umumnya gitu, gimana Pak? Ya tentu ketika berbicara tentang manfaat sangat besar. Iya. Pertama efisien waktu, kemudian juga tepat. Mengurangi yang tadilah terkait dengan berbagai macam hambatan-hambatannya, kemudian akses yang kita bangun. Jadi tidak lewat perantara lagi. Nggak ada lewat yang kadang-kadang menjadi calo dan sebagainya. Maaf. Laras. Kemudian juga akuntabel. Kita bisa dan sebagainya. Betul. Termasuk juga nanti kita lihat dari sisi pengamanan ID masing-masing. Jadi mereka bisa melaporkan. Betul. Terus kalau ada keluhan juga bisa lapor langsung. Ini jadi bagian daripada coaching kita juga lah. Pastinya Pak. Karena kan kadang-kadang akses komunikasi ini terhambat oleh birokrasi. Betul. Nah kalau sistem IT ini tentu tidak akan terhambat. Betul. Masuk dalam kontennya, dalam konteks akses tadi dibuka, itu akan berdiskusi seperti. Dan kita ada ada pelaksana tugasnya, arti yang melaksanakan tugas secara fungsional itu ada untuk melayani Bapak dan Ibu sekalian yang ada di daerah. Nah untuk masyarakat tentu kalau memang secara langsung mungkin biasanya lewat podcast ini. Iya. Seperti kita ketahui kalau untuk masyarakat misalnya bagaimana informasi untuk lulus CPNS. Kan kita sering testimoni ya. Waduh Pak, itu kemarin viewsnya banyak luar biasa tuh kalau seleksi CASN. Nah mungkin secara tidak langsung yang tadi kalau misalnya mereka tenang, berarti bekerja lebih profesional. Iya, tepat. Berarti mungkin akan melayani dengan ketenangan itu bisa berdampak terhadap pelayanannya kepada masyarakat pada umumnya. Optimal. Betul. Jadi secara langsung seperti itu. Tapi kalau langsung bisa lewat podcast ini. Jadi salah satu sarana yang kita bangun betul. yang untuk bagaimana kita mengedepankan komunikasi yang terkait dengan persoalan-persoalan yang kita hadapi sehari-hari. Siap. Jadi nanti terutama yang saya lihat itu yang banyak pertanyaan itu dari fungsi guru ya. Tepat Pak, betul. Karena mereka kadang-kadang kehilangan informasi. Ini yang kita coba. Ya makanya mudah-mudahan nih teman-teman di Dinas Pendidikan juga tadi yang paling banyak tenaga fungsional gurunya bisa semakin ini dengan Ajib nih, bisa semakin intens. Karena informasinya banyak nih seputar informasi kepegawaian atau hal lainnya yang menyangkut pribadi. Iya. KSN-an gitu ya. Betul. Karena kita lupa. Betul. Tiba-tiba mau pensiun, mau naik pangkat, berkas yang mana yang dilengkapi. Padahal segitu banyaknya. Mungkin salah satu keuntungannya juga paperless Pak. Go Green. Paperless Go Green. Biasanya ada dokumennya numpuk. Lebih efisien sekarang. Sekarang mah sudah online gitu. Aplikasi-aplikasi lewat aplikasi itu. Ya keren nih Pak. Mudah-mudahan insya Allah niat baiknya, ikhtiar baiknya akan bersambut baik juga dengan tadi inline dengan dan saya sampaikan juga kepada ASN Jawa Barat, kita harus berterima kasih kepada pimpinan kita. Pastinya. Pak Gubernur, Pak Wagub, Pak Sekda. Kenapa saya sampaikan? Dan ini fakta bahwa mereka sangat intens terhadap menyangkut sumber daya manusia. Betul. Jadi sumber daya manusia adalah modal dasar ketika akan mencapai visi misi kepada daerah. Human capital itu ya Pak ya. Jadi komitmen itu yang kita hargai. Betul sekali. Jadi Pak Gubernur sudah menunjukkan dan Pak Wagub dan Pak Sekda komitmen terhadap bagaimana menciptakan ASN yang profesional. Exactly. Yang menugaskan kepada kami untuk
membuat semacam parameter penilaian, termasuk objektivitas di dalam menentukan penempatan jabatan. Nah, ini kan hal yang modal dasar kita bersama. Karena yang kita bangun itu ada dua, yaitu membangun big data kepegawaian untuk aplikasi apapun. Yang kedua ada komitmen pimpinan. Betul. Dua kata kunci ini yang harus kita lakukan. Iya, pastinya. Pak, izin. Tadi kan sebetulnya jelas ya bahwa Jamar Smart Birokrasi ini tuh sebetulnya bisa ditegaskan nih Pak, mohon izin, untuk siapa dan gimana nih cara beroperasinya gitu, cara menggunakannya. Ya, jadi kalau kita lihat bahwa untuk siapa, tentu untuk membangun profesionalisme ya dari aparatur sendiri. Dan ketika caranya ya tadi mengakses berbagai macam fitur aplikasi yang kita bangun untuk menjadi bagian daripada komunikasi itu sendiri. Sehingga hal-hal pertanyaan teknis bisa dijawab di situ, tetapi menyangkut kebijakan nanti pimpinan juga untuk kebijakan lebih lanjut memakai dengan siap jabar ini. Karena siap jabar ini selain data juga untuk menentukan kebijakan selanjutnya. Ada dasar-dasar ya Pak ya yang relevan di situ. Pak izin, karena sekarang tuh suka sering bilang teh kaum milenial, ada kaum kolonial. Nah, si Jabar Smart Birokrasi ini tuh akan bisa familiar atau easily used kah kangge dua kaum ini? Nah, jadi memang kalau kita lihat tahun-tahun sekarang itu masa-masa transisi ya. Betul. Apalagi kalau kita lihat data yang ada, tahun kita 34.000, tahun 2024 itu akan kehilangan yang pensiun sekitar 16.000. Hampir tinggal sisanya itu 2/3. Itu bukan dari sisi kuantitas saja, tapi dari sisi kualitas. Dan itu banyaknya juga guru. Guru ya dominannya. Dominan guru. Kelihatannya guru matematik akan berkurang, guru fisika akan berkurang nanti akan kita. Jadi kita menghadapi tantangan seperti ini, sehingga kita melihat pembagiannya itu juga kolonial dan milenial itu saya mengartikan bukan hanya dari sisi umur. Iya betul. Tapi juga bagaimana yang kolonial ini mampu beradaptasi terhadap IT teknologi seperti apa. Kalau kita bicara umur, ya juga itu nanti seolah yang kolonial tidak bisa apa-apa. Tapi minimal kolonial itu bisa mampu beradaptasi. Jadi kalau saya bicara milenial itu tidak bicara umur sekarang. Iya. Jadi tapi lebih bicara kepada kemampuan seseorang untuk beradaptasi terhadap perubahan yang ada. Itulah milenial. Luar biasa relevan nih. Jadi sudah clear ya Pak, milenial tuh bukan kolonial, milenial tuh bukan masalah umur lagi sekarang. Memang ada parameter mengatakan yang disebut milenial itu adalah berapa kaum tahun Z, Y, Z, pra-Z. Itu dalam konteks secara normatifnya. Betul, normatifnya. Tapi karena tadi kita rekrutmennya sudah lama, maka kami akan membangun milenial itu dua. Milenial yang sifatnya berdasarkan umur, itu yaitu dari mulai X, Y, Z. Tapi juga yang kolonial, kalau aku milenial ini juga masuk milenial manakala mereka mampu beradaptasi terhadap posisi sekarang yang 4.0 itu terhadap intellectual intelligence, kemudian juga 4.0 lah. Betul. Tapi Pak, menurut Bapak nih fenomenanya nih ya, menurut Bapak oke lah saya sepakat luar biasa nih dengan Bapak terkait tadi milenial, kolonial itu abaikanlah dari segi umur, tapi bagaimana kesiapan personally beradaptasi. Tapi menurut Bapak nih sebetulnya itu sudah terbukti loh Pak. Apa coba terbukti dengan TRK berjalan, dengan kemo berjalan juga ya Pak ya. Jadi itu kan mau nggak mau udah digitalize semua dan jalan semua gitu. Jalan. Terus kemudian juga bagaimana kita lihat saja ya. Kalau kita lihat di Employee of the Month. Ya betul. Itu yang tua-tua juga ikut. Betul. Inovasi ya. Betul. Kemudian kalau kita bicara yang tentang 3 kategori yang berprestasi. Misalnya dari sisi future leader. Inspiratif dan inovatif itu juga banyak yang tua-tua. Jadi sebetulnya pola pikir kalau bicara saya terkait dengan milenial itu. Keren. Jadi tidak saya mencoba ada dua tadi, tidak mengkotak-kotakan. Oke lah bicara umur. Tapi juga yang sifatnya yang adaptif perubahan dengan tadi yang mampu memiliki perubahan dan mindset berpikir yang berpikir kepada milenial itu juga kaum milenial. Betul. Sepakat Pak. Ini yang saya coba. Mungkin ini baru pribadi ya, tapi saya coba ini
menjadi bagian agar tidak mengkotak-kotakan. Tidak ada dikotomi gitu ya Pak ya. Gini mah kaum ini nggak ada itu. Semangatnya sama, terbukti berjalan tuh. Dikasih tantangan TRK, dikasih tantangan kemop, sadayana jalan ya Pak ya. Lurus. Keren. Itu yang kita coba kombinasikan. Mantap, siapa izin. Nah Pak, sebetulnya dari sekian banyak inovasi yang ada di Jawa Barat itu luar biasa. Saya selain di BKD itu ya Pak, yakin di perangkat daerah lain juga luar biasa banyak sekali inovasi-inovasi yang ada dan itu sangat membantu. Menurut Bapak nih, Monarhan, itu sebetulnya sejak kapan sih inovasi-inovasi itu muncul gitu? Jadi memang kalau saya lihat inovasi-inovasi memang berjalan di sebelumnya, tetapi peningkatan inovasi pada era kita Pak Gubernur. Jadi memang Pak Gubernur ini memiliki semacam perhatian khusus terhadap perubahan tadi. Karena mungkin Pak Gubernur bisa melihat ada pergeseran pergeseran generasi. Kemudian tantangannya itu ada 4.0 dan sering dikatakan oleh beliau bahwa sekarang itu ada disrupsi 2 yang menjadi tantangan kita. Pertama disrupsi dari 4.0, yang kedua disrupsi dari pandemi COVID. Yang mau tidak mau kita dipaksa untuk melakukan perubahan. Betul. Seperti misalnya pola kerja WFH dulu tidak pernah terpikirkan. Betul. Bagaimana pelantikan juga dengan daring. Bagaimana kita berapat yang sering bisa juga dengan itu, tapi tidak mengurangi makna dan tujuannya. Betul. Ini kan satu perubahan yang memang adaptif. Perubahan. Ini mungkin kalau saya lihat dari sisi peningkatannya, tapi sebetulnya juga ada inovasi. Tapi sekarang lebih terakselerasi karena sering dikatakan bahwa pemerintahan ini harus adaptif karena ada istilah waktu zaman 1.0 itu lebih kepada regulasi, 1.2 lebih kepada fasilitasi, tapi yang 3.0 itu kepada fasilitasi dan akselerasi. Berarti sekarang yang dilakukan adalah fasilitasi plus akselerasi, sehingga ASN kita harus memiliki sifat mengakselerasi, akselerator. Nah, ini perubahan pemerintahan pun harus seperti itu. Jadi ketika adaptasi perubahan menjadi akselerator. Nah, ketika menjadi akselerator ini yang ditekankan oleh pimpinan kita, ASN Jawa sebagai akselerator membawa perubahan adaptif terhadap perubahan tadi. Iya betul Pak. Jadi kalau diistilahkan, dianalogikan, biasanya betul inovasi sudah ada sejak lama, tapi sekarang lebih terasa gaungnya, lebih terasa karena tadi istilah akselerasi yang tadi Bapak sampaikan. Kalau diistilahkan Maya Pak, biasa nama 1 langkah, 2 langkah, nama luncat. Gitu. Percepatan akselerasi. Karena perubahan ini sudah berubah. Betul. Dan kalau kita lihat kebijakan Pak Presiden Indonesia Emas 2045 itu kan salah satunya SDM. Saya melihat bahwa SDM menjadi penting dan memang harus kita lakukan. Kenapa? Dalam pembangunan kita itu ada sifatnya paradoks. Dimana kita punya target, tapi selalu ada, walaupun targetnya misalnya soal kemiskinan. PDB kita tinggi, LPE kita tinggi, tetapi kenapa sih kemiskinan masih banyak? Ada paradoks. Ternyata ada 4 hal menurut teman saya yang perlu dicermati dari sisi kinerja ASN. Walaupun itu merupakan kolaborasi dengan yang lainnya, tapi kita coba dari aparaturnya. Ada 4 barrier. Pertama adalah barrier terhadap SDM belum mampu untuk menerjemahkan visi misi kepada daerah. Itu Pak. Yang kedua, bagaimana persoalan tata kelola pemerintahan. Yang ketiga adalah bagaimana membangun manajemen kepegawaian yang baik untuk dalam rangka pembangunan. Yang keempat adalah inefisiensi dalam mengelola resources yang ada. Resources itu apa? Sumber daya alam dan juga keuangan yang ada. Tapi dari 4 ini, yang paling dominan itu adalah barrier dari sisi pengelolaan sumber daya manusianya. Maka ketika kita ingin maju, Bapak Presiden ingin Indonesia Emas 2045, tentu SDM akan menjadi truk ukurnya. Kita tahulah, paradigma dulu kita membangun lebih kepada infrastruktur. Tapi kita belum pernah merencanakan SDM-nya seperti apa. Contoh, saya pernah jadi ketua Bapeda, Pak. Lebih kepada pembangunan sifatnya fisik dan sebagainya. Tapi kita belum mampu merencanakan perencanaan SDM itu sendiri seperti apa. Nah, ini yang harus kita lakukan. Nah, luar biasa kan seperti yang disampaikan beliau nih, Pak Kaban, Pak Yeri. Beliau menyampaikan ada beberapa hal nih yang menjadi kunci. Ternyata SDM itu menjadi satu hal faktor paling penting dari 4 barrier yang tadi saya sampaikan. Yang tadi disampaikan. Nah, betul Pak, pada kenyataannya
luar biasanya kita alhamdulillah nih di BKD, mohon izin Kang Teteh saya kasih bocoran. Biasanya saya yakin di perangkat daerah lain juga pada melaksanakan apel ya Pak. Apel masih ada yang virtual, ada yang sudah mulai juga luring gitu. Tapi di BKD itu biasanya kalau apel itu pasti harus baca visi misi Pak Gubernur. Jadi mau nggak mau setiap minggu kita harus bolak-balik teringat kembali itu visi misinya Pak Gubernur, karena tadi kata Bapak harus inline ya Pak ya, harus jalan seperti itu. Selain SDM, visi misinya juga seperti itu. Kenapa sih Pak harus diulang-ulang gitu Pak? Izin. Jadi memang kalau kita lihat ya, kan dari 4 pilar tadi SDM yang kita bangun, yang tadi memanage pegawai tadi. Betul. Karena keseluruhan tata kelola pemerintahan oleh itu. Efisiensi juga orang. Ketika penerimaan visi misi juga menjadi persoalan manakala orang tidak memahami. Nah, kita mencoba di BKD ini, khususnya di BKD ya. Betul. Kita mencoba bagaimana setiap hari itu, tiap hari Senin terutama apel pagi ada pembacaan kembali visi misi. Agar tetap, kan manusia suka lupa. Betul. Termemori bahwa kita tuh dan mereka mendukung yang mana. Sehingga diharapkan para ASN yang ada di BKD menerjemahkan kita mendukung visi ini, apa yang kita lakukan. Kenapa ini dilakukan? Karena kita kan sudah memiliki komitmen yang namanya pohon kinerja. Dari mulai IKU sampai IKI individu. Betul. Sehingga setiap IKI itu selain tupoksi yang dilakukan sehari, tapi juga punya tujuan kita kemana. Ini penting untuk melatih. Jadi sifatnya adalah mereka upaya ya, agar kita. ASN BKD Jabat akan minimal teringat kembali dan paham pada tupoksinya. Iya. Jadi yang lebih saya tekankan ketika siap Senin itu akan kembali merefreshing bahwa dia akan paham tupoksinya sebagai apa. Jadi nanti akan tahu kedudukan saya di mana sih dalam tupoksi itu. Di dalam organisasi, di dalam BKD ada sebagai kepala bidang, kasubit, tupoksinya, berarti fungsinya apa dan konten apa yang dia lakukan. Nah, konten yang dilakukan itu kan sesungguhnya kalau memang itu sudah terbangun akan menjadi mudah dan kebijakan manakala sistem juga mendukung. Nah, jadi yang saya gambarkan tadi sistem itu juga harus diisi oleh orang-orang yang mengikut, orang-orang yang mampu untuk menerjemahkan visi misi kepada daerah dalam bentuk IKU dan IKI-nya. Tepat. Kalau yang tadi kita bangun kan hanya sistem itu pendukung, tetap harus input isi dari orang yang bersangkutan. Nah, ini yang akan kita coba gabungkan sehingga sistem itu pendukung, orang-orang juga ikut mengisi itu sehingga ada satu sebagai bahan tadi data kepegawaian termasuk tulis kebijakan selanjutnya. Luar biasa ya kalau orang perencanaan Bapak kan lama di Bapeda ya. Jadi sudah sistematis gitu menguraikannya. Kita coba karena maupun bagaimana kan dalam kehidupan itu berencana tuh harus, itu sudah hukumnya. Betul. Itu tanpa saya sudah berencana hidup itu. Never ending process. Never ending process, exactly. Perencanaan never ending process. I do agree, Pak. Izin Pak. Nah kembali tadi ke Jabar Smart Birokrasi ya Pak, izin. Jadi sebetulnya harapan jangka panjangnya itu apa sih Pak dari Jabar Smart Birokrasi ini? Jadi harapan jangka panjangnya itu tadi tujuannya adalah membangun profesionalisme dari pegawai, termasuk juga kinerja dan moral. Jadi kalau kita lihat, nanti profesionalisme itu dibagi dua. Ketika kalau kita bicara tentang profesionalisme itu bicara karakter. Karakter dari satu sisi moral, satu sisi kinerja. Yang akan kita bangun itu bukan hanya kinerjanya saja kalau moralnya tidak. Moral juga kalau bagus tanpa kinerja juga tidak. Maka yang ke depan itu dua karakter, moral dan berkinerja. Yang nanti dibangun berdasarkan sistem tadi. Ada SIM Jawara, manajemen talenta, dan sebagainya untuk menilai seseorang secara individu. Individu ini kan berarti menyangkut ASN-nya. Kalau bicara birokrasi, agile proses itu nanti. Jadi profesional itu ada dua nanti sebagai ASN juaranya. Dan berarti dari sisi individu yang disebut dengan able people. Yang satu berdasarkan agile proses yang disebut dalam konteks birokrasi. Ini semua berkaitan ke depannya. Apalagi kalau Pak Gubernur sering dalam hal pelantikan sering menyebutkan 3 kata. Satu, profesionalisme. Kedua, integritas. Ketiga, melayani dengan hati. Nah itu kita berterjemahkan keinginan Pak Gubernur itulah dengan membentuk parameter ukurannya. Nah, sehingga ketika bicara tentang keinginan ke depan, ASN profesional dengan diukur
parameternya dan hasilnya terlihat. Ini akan kita coba. Tepat sekali Pak. Jadi kalau bisa diistilahkan ya Pak, dari sekian banyak sistem yang sudah dibangun untuk mendukung gitu human capital resources-nya atau human capital manajemennya itu agar tepat sasaran, itu berarti apa nih Pak? Berarti all ASN in Jabar should be involved gitu ya Pak, harus terlibat, berarti harus berkontribusi berpartisipasi juga, memberikan data-data yang tepat ya Pak ya, updated di Siap Jabar. Di mana itu tercerminnya? Di TRK. Di mana melaporkan kegiatan yang nanti dinilai berdasarkan IKI individunya. Betul. Ini terukur, betul-betul terukur. Bukan kata cenah, bukan subjektif, tapi sangat objektif. Karena ada eviden di situ. Jadi TRK itu adalah bagian dalam rangka untuk mengukur sampai sejauh mana profesionalisme pegawai itu dalam melakukan tupoksinya. Jadi ada keterkaitan. Sistem ini juga keterkaitan, sehingga tadi Siap Jabar itu mengintegrasikan administrasi kepegawaiannya, kemudian kinerjanya, kemudian bagaimana juga dari sisi kedisiplinan dan sebagainya. Ini penting. Betul. Agar bahwa ketika ada yang bertanya apa ukuran profesionalisme pegawai di ASN Jabar, ukuran yang ditanya berarti harus punya alat ukur. Alat ukurnya tepat, alat ukurnya jelas. Tadi evidennya ada, TRK. Punish and rewardnya ada. Ada jelas. Di TRK yang tidak mengisi dikurangi tunjangannya. Kemudian bagaimana juga kesuksesi dalam konteks dia menerjemahkan visi misi, ada yang namanya IKU dan IKI individu yang diterjemahkan dalam kegiatannya yang 300 menit. Jadi betul-betul semua lini itu kita mencoba mengukur. Ini adalah ikhtiar upaya kita ya. Hasilnya Allah yang menentukan, tapi kita mengeliminir. Betul. Nah itu dia, kalau orang perencana beda. Jadinya merencanakan, ada tahapan, ada indikator-indikator jelas. Jadi merencanakan perencanaan SDM itu. Nah itu dia, betul. Jantan betul Pak. Tadi kalau Bapak bilang, jadi ada dasar, ada data yang bisa dijadikan patokan, tidak cenah, apalagi babaledogan. Jadi sudah jelas gitu, ada ukuran-ukurannya, indikator-indikatornya tepat. Jadi kalau definisi ada istilah fakta, data, dan informasi. Apa perbedaannya? Fakta itu ada yang terjadi seperti apa, data menjadi perkawinan fakta dan kenapa dia terjadi seperti itu. Di fakta data diolah menjadi informasi. Tepat. Informasi inilah yang kita bangun, khususnya informasi tentang profil ASN yang diukur oleh parameter-parameter tadi dan menjadi bahan kebijakan. Informasi itu untuk para penentu kebijakan di dalam penempatan ASN. Jadi manajemen kepegawaian kita bangun itu dari mulai perencanaan, pengadaan sampai pada tingkat akuisisi dan penempatannya. Aduh, luar biasa. Ini yang kita bangun. Jadi ada itu yang kita bangun di Jawa Barat ini, di yang kita bangun untuk merit system tadi. Oh begitu ya Pak. Nah itu Pak, izin, dari sekian banyak pemaparan yang disampaikan, ada si Jabar Smart Birokrasi ini luar biasa, insya Allah membawa pencerahan, membawa kemudahan-kemudahan. Nah ini mohon izin Pak Manawi, ada himbauan nih kepada seluruh masyarakat, khususnya PNS di Jawa Barat, terkait dengan si Jabar Smart Birokrasi yang akan di-launching oleh Pak Gubernur beberapa hari yang akan datang. Jadi intinya kalau kita lihat bahwa membangunlah kebersamaan di dalam organisasi kita sesuai dengan tupoksi kita, satu. Kedua, bahwa yang namanya pemerintahan itu ada satu sistem. Kalau bicara sistem adalah pertanggungjawaban kolektif. Maka tidak ada mungkin bisa bekerja sendiri. Ini yang akan kita bangun ASN ke depan. Terus yang ketiga, dengan yang akan di-launching itu bekerja saja dengan baik dan kemampuan yang ada. Insya Allah para pimpinan akan bisa mengetahui kinerja Bapak dari sistem yang kita bangun. Ketika akan berkarir, kemudian akan pensiun, berjalan saja. Bila ada pertanyaan silahkan kami buka 24 jam. Apa yang akan dijawab TRK tadi. Siap. Jadi sebetulnya membangun komunikasi yang menjadi penting, termasuk parameter yang mengukur itu. Siap. Tapi juga tunjukkanlah ketika kita sudah main baik kepada pemanfaatan di masing-masing pekerjaannya untuk pemahaman tupoksi sampai kepada outcome-nya adalah bagaimana pelayanan masyarakat yang maksimal. Betul, tepat. Kan sekarang saja kemarin sampai bagaimana ada kampanye pemahaman tupoksi ya. Iya. Itu kan salah satu. Orang-orang punya tugas masing-masing untuk paham tidak kampanye. Paham juga. Iya. Tapi modal dasarnya satu. Apa itu Pak? Atau dua lah.
satu kamau, kedua kadaek. Nah, kahoyong nih kamau kadaek sama gitu. kan gitu. Jadi gak ada pilihan lagi. Iya, gak ada pilihan lagi gitu dari dua belah. Sok weh gitu ya. Seperti itu. Siap deh Pak. Jadi kalau di The Gist ya Pak, kolaborasi ya Pak ya. Dari kamau kadaek dan ya itu tadi apa sistem yang sudah dibangun itu kita mendukung, berpartisipasi bersama-sama, berkolaborasi agar tercapai apa mimpi-mimpi yang ke depan diharapkan ya Pak ya, seperti dan itu. Kita bisa melihat bagaimana Bapak Gubernur kita sangat perhatian saya kepada SDM. Ya. Tadi launching saja beliau mau. Iya. Mau untuk bahwa ini penting, berarti SDM itu salah satu bagian beliau untuk menjadi PR beliau untuk ingin bagus. Iya. Makanya kan kalau flashback ke Aji pertama, episode pertama, Bapak tuh Pak Kaban tuh menyampaikan terkait PR pertama dari Pak Gubernur adalah merit system. Kita terjemahkan. Dan alhamdulillah ukuran yang menilai kan bukan kita, dengan kita mendapatkan satu pengakuan. Dan tapi sering saya katakan pengakuan itu jangan sebagai kelengahan juga untuk kita. Itu. Tapi kita bagaimana lebih memperdalam lagi. Itu hanya sebagai benchmark kita aja. Tapi kita kalau berbuat apa saja untuk kebaikan kita ke depan ini hanya sebagai penghargaan dalam arti pengakuan. Tapi kan bekerja bukan itu. Kita ikhlas untuk ibadah, kita kembangkan demi apa? Kebaikan ASN kita dalam rangka pelayanan masyarakat. Ibadah bukan ibadah. Ya, jadi kuncinya ibadah, bukan mengajar merit system, ibadah aja. Merit system hanya sebagai itu malah pengakuan dan lain-lain bonus ya Pak. Ya, pengakuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Betul, tepat sekali. Jadi kita lebih mengejar bukan tangible value-nya, tapi intangible value. That's right. Yang itu. Jadi kalau ujung-ujungnya mah kembalinya ke services, excellent services itu ya Pak ya. Ujung-ujungnya tadi mungkin bisa disampaikan pada akhirnya mah dari Jabar Smart birokrasi ini meskipun itu peruntukannya untuk ASN atau PNS di Jawa Barat, tapi ujung-ujungnya ketika sudah berjalan tadi yang seperti Pak Kabar sampaikan, petugas pegawai-pegawai sudah berjalan sebagai mestinya, nanti ada waktu lebih khusus untuk fokus pada pelayanan masyarakat pada umumnya. Seperti jadi itu. Kalau kita lihat yang namanya smart ASN sebagai output, tapi outcome-nya di masyarakat. Itu dia. Jadi kalau kita bicara input, business policy, output dan outcome, apalagi ke benefitnya, yang smart itu di sisi output SDM, yang nanti ukuran berhasil di sisi outcome-nya dari masyarakat merasakan bahwa kita itu betul-betul melayani masyarakat. Jadi saya ingin menghapus paradigma yang tumbuh di masyarakat, apa genomnya jauh dekat sama saja, maca Quran oke, jangan menang gaji. Nah itu ingin menghilangkan itu. Jadi saya ingin mencoba kehadiran ASN dalam pembangunan, termasuk masyarakat itu hadir, ada di situ dan terasa. Masya Allah, ini luar biasa nih. Jadi harapan-harapan, mimpi-mimpi, dan tadi niatnya ibadah ya Pak ya. Kuncinya mudah, ya ibadah. Niatnya ibadah. Cari intangible value. Yang Allah pasti akan memberikan rezeki itu dari mana saja. Dari mana saja, gitu. Betul. Jadi mari bekerja, tidak harus yang namanya mengenai tangible, market aja dihitung berapa jika dagang gitu, jangan. Sehingga yang akan kita kembangkan di sini untuk ASN, pertama, satu, berhitung. Kedua, menghitung, tapi jangan hitung-hitungan. Nah itu etang-etangan wakos, etang-etangan melaksanakan tugas gitu ya Pak ya. Padahal itu tadi intangible. Siap Bapak. Pak, harapannya mudah-mudahan launching Jabar Smart birokrasi lancar oleh Pak Gubernur. Ini event luar biasa juga yang kita tunggu-tunggu, dan mudah-mudahan seperti yang tadi Bapak sampaikan, mudah-mudahan itu menjadi satu titik di mana ya syukur-syukur bisa menginspirasi ya Pak ya secara nasional provinsi lain, daerah lain gitu ya. Justru itu harapannya. Dan sebagai informasi, seperti manajemen talenta kan sudah se-Indonesia banyak ke kita, menginspirasi nasional. Hampir tiap hari. Hampir tiap hari tamu provinsi lain datang sampai. Barusan dari mana ayo Pak? Dari Kota Cirebon. Kemarin dari mana? Wali Kota Tangerang. Sebelumnya Banten. Terus-terusan. Tapi ini kan bagian bahwa dari Jawa Barat lah menjadi satu itu. Yang kedua, talent acquisition yang kita lakukan. Itu akan menjadi draft PP. Oh, Masya Allah. Kemarin itu untuk kita. Dan yang ketiga, yang nanti akan launching juga, itu bagian yang mungkin akan menjadi percontohan nasional. Karena selama ini aplikasi masih dan belum terintegrasi SAPK. Kita sudah dengan SAPK. Jadi insya Allah yang kita lakukan ini tadi
di era sekarang itu efisien. Masya Allah. Tapi yang penting komitmen pimpinan. Makanya kenapa Pak, kami selalu mendoakan Bapak selalu sehat, dengan energetiknya Bapak, dengan hiruk pikuk tugas-tugas. Iya. Sehat selalu. Kami regreg Pak. Di Jabar regreg deh kalau Bapak sehat insya Allah ya. Mungkin itu dulu rekan-rekan semua, Akang Teteh Sadaya, hatur nuhun. Bapak makasih banyak waktunya ya Pak. Mudah-mudahan kita bisa diskusi lagi dengan yang empunya Ajib kita. Selalu tersenyum dan ceria. Iya, selalu tersenyum dan ceria seperti arahannya. Sehingga kita bekerja otak kiri dan otak kanan seimbang berjalan. Nah, tepat sekali. Termasuk yang kita lakukan di sini kan. Iya. Kita ada kalau sore-sore boleh silakan nyanyi dan sebagainya. Silakan. Dan itu kan bagian untuk keseimbangan. Keseimbangan harus hidup wajar, seimbang ya Pak ya. Siap Pak, ada hiburannya katanya. Mohon izin kita akan tutup ya Pak. Kita akan lanjut lagi di Ajib episode berikutnya. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat dan nantikan launching Jabar Smart Birokrasi di beberapa hari yang akan datang dan oleh Pak Gubernur pastinya kita akan merasakan manfaatnya insya Allah dan menuju banyak kebaikan lainnya. Jangan lupa subscribe pastinya, harus komen, like YouTube BKD Jabar, pantengin Ajib terus, IG-nya juga jangan lupa warawiri banyak informasi ya Pak dari Instagram dan lain-lain. Pokoknya terima kasih banyak, Ajib selalu, ASN Jabar ikut bicara. Ajib.